Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materia kitab Arba'in Haditsan Nabawiyah. 40 hadis yang merangkum hal-hal pokok yang dibutuhkan di dalam menapaktilasi jalan Islam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebagai pengantar bahwa memahami hadis Nabi kalau dikaitkan dengan memahami Al-Quran maka sebuah kewajiban, karena tidak mungkin kita mengenal Al-Quran tanpa penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka para ulama antusias sekali menghimpun kumpulan-kumpulan hadis. Biasanya Al-Arba'un 40 hadis. Yang ini sebagai landasan pijakan di dalam menapaktilasi jalan Islam. Sebab hadirin, Al-Quran itu kan berisi pokok-pokok ajaran Islam. Sedangkan untuk mengenal pokok-pokok itu harus mengenal rinciannya. Sehingga Rasulullah itu fungsionalnya adalah menjelaskan hal-hal pokok. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau Muhammad kitab. Maksudnya kitab di sini adalah Al-Quran. Maka litubayyina linnas, agar kamu jelaskan untuk manusia manuzzila ilaihim, apa yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi Rasulullah itu menjelaskan hal-hal pokok tadi. Sehingga hadirin rahimakumullah, kita harus mengikuti apa yang dijelaskan. Sebab apa yang dijelaskan Nabi itulah penjelasan dari Allah. Sehingga Imam Asy-Syafi'i menegaskan gini: kullu ma fassara bihin nabi huwa fahmuhu minal Qur'an. Apa yang dijelaskan Nabi itu pemahaman Nabi tentang Quran. Sehingga banyak para ulama menyusun hadis-hadis, meskipun hadis itu ditulis jauh setelah Rasulullah, tapi bukan berarti tidak ada penulisan. Biasa kan, tersebar, belum dibutuhkan pengelompokan, maka masih beredar di tengah-tengah masyarakat Islam. Baru pada zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz, ada proyek negara. Apa proyek negara itu? Menghimpun hadis Nabi.
Kemudian ya masih sifatnya umum. Datang berikutnya ya, pada zaman ulama-ulama penghimpun hadis yang disebut ulama muhaddisun seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Nah, itu melacak hadis-hadis ke seluruh dunia Islam. Sehingga apa? Kita mengenal kumpulan hadis yang ditulis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Itu tidak serta-merta jadi itu ya. Jadi mereka berjasa menghimpun berdasarkan bab-bab. Itu ya. Ada disebut dimulai dari bahasan iman, kemudian bahasan masalah-masalah fikih, macam-macam pendekatan ulama menyusun hadis. Dan khusus yang kita kaji ini ya dinukil gitu ya oleh Imam An-Nawawi dari sumber-sumber pokok tadi. Ya, kita mengenal ya, kumpulan hadis siapa? Imam Bukhari, Muslim, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada Imam Tirmidzi, ada Imam An-Nasai, ada Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, di sini sifatnya menghimpun dari kitab-kitab pokok. Apa pendekatannya? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam secara umum? Ya, bahasan-bahasan utama. Itu ya. Kalau umpamanya bangunan ini ada fondasi, ada tiang, ada atap. Ya, tapi atap apa ini? Islam. Makanya Rasulullah kan menegaskan, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal pokok. Itu ya. Ada apa? Ada syahadat, ada sholat, ada puasa, zakat, ya, haji, itu ya. Yang kita mengenal rukun Islam. Ada rukun iman, ya, landasan-landasan keyakinan. Ya, maka di sini dihimpun ya, pentingnya memahami pokok-pokok ajaran Islam. Supaya saya yang memasuki rumah bangunan itu merasakan apa? Keteduhannya. Ya, kan banyak orang bangun rumah tapi jaminan amannya tidak dapat. Kenapa? Tidak dibekali. Ketika bangun rumah, saat menempati rumah, yang penting bangun. Sehingga penghuninya tidak merasakan kenyamanan. Bukan sekedar tidak nyaman, kalau rumahnya roboh gimana? Bahaya kan itu. Makanya bunyal Islam itu dibangun atas 5 pokok tadi. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu ya. Tapi kan butuh pemahaman itu ya. Kalau sholat bagaimana sudah kita kenal. Tapi apa sholat? Syahadat sudah kita ucapkan kan ya. Tapi apa sih syahadat itu? Kemudian kewajiban yang melaksanakan, mengikrarkan itu apa saja? Itu ya. Nah, ini dibahas di dalam ya, Arba'in An-Nawawi ini. Disebut Arba'in karena 40 hadis itu ya. Nah, insya Allah ya, kalau 40 hadis ini kita paham saat kita melakukan rukun Islam tadi sudah dibekali pemahaman. Nah, pemahaman itu penting. Itu ya. Langsung saja ya kita sampai pada al-hadisul awal itu ya. Hadis yang pertama itu ya. Nah, di sini dibahas tentang apa? Nah, niat. Nah, berarti niat itu kan penting. Niat itu kesengajaan. Nawayan win niat itu artinya menyengaja. Itu ya, menyengaja. Maka niat menyengaja itu harus ada kesadaran kan. Tidak boleh melakukan seperti orang tidak sadar. Membangun tapi tidak sadar bahwa dia membangun. Saya sholat kan membangun.
Saya dibekali sadar saya membangun sholat. Bagaimana sholat ini ya fungsi, ya, ada daya guna bagi yang sholat. Itu maka difahamkan apa ya, apa sholat. Nah, kalau bagaimana sholat kan sudah kan. Sama dengan kita hadir ke masjid. Ini kan butuh pemahaman. Supaya apa? Saya yang hadir ini ibaratnya saya yang bangun. Bangun amal tadi, perbuatan itu ya. Sehingga kita dapat saat ke masjid jaminan-jaminan kehadiran kita. Sama dengan ketika kita membahas hadis, fungsionalnya apa? Supaya apa? Niatannya apa? Supaya saya lebih dekat kepada Rasulullah. Nah, itu ya. Makanya harus diniati. Kenapa kamu ngaji hadis? Masya Allah, Rasulullah itu yang membawa Islam. Itu ya. Seperti halnya nabi-nabi sebelumnya. Tidak mungkin saya mengenal Islam tanpa lewat Rasulullah. Maka konsekuensinya, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya memahami ucapan Nabi, kan itu kan ya. Apa konsekuensinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya? Mentaati perintahnya, itu ya, menghormati Rasulullah, itu ya. Supaya apa? Kalau saya paham Rasulullah, timbul cinta. Saya tidak semasa dengan Bung Karno, tapi kalau saya membaca sejarah Bung Karno, ya akan timbul apa? Dia itu proklamator, itu ya. Maka ketika kita setiap 17 Agustus kita mengenal sang proklamator. Itu ya. Jauh sebelum proklamator kan ada perjuangan. Itu kan klimaknya pengumuman. Tapi yang berjuang itu siapa ya? Banyak sekali. Nah, sama dengan mengaji hadis ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu harus mengenal ucapannya. Kalau mengenal ucapannya berarti apa? Memahami pesan-pesannya. Kalau memahami pesan-pesannya kita akan paham. Masya Allah, Rasulullah itu yang mengajak saya mengenal Islam. Nah, itu ya. Maka mengaji hadis itu diantaranya kewajiban bagi orang yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kan pembekalan tadi ya. Nanti kalau kita mengenal betapa Rasulullah itu perjuangannya gini. Nabi yang dirisaukan urusan umatnya itu Rasulullah. Itu ya. Maka ada greget supaya saya dapat cintanya Rasulullah. Itu ya. Bagaimana saya mencintai Nabi? Tidak mengenal sisi-sisi bagaimana ya, perjuangan Nabi Rasulullah Muhammad di dalam menyampaikan risalah Islam sampai hari ini kita mengenal. Ini fungsionalnya, itu kan pembekalan penting ini. Nah, di sini karena seluruh itu ya perbuatan kita ini harus ada unsur kesengajaan. Untuk apa kamu berbuat? Nah, untuk apa ini kan perlu dipahamkan. Sholat untuk apa kamu? Zakat untuk apa kamu? Haji untuk apa? Puasa untuk apa kamu? Itu ya, itu kan pembekalan. Nah, sehingga bahasan utama ini masalah niat. Nah, di sini langsung saja an Amiril Mukminin Abi Hafsin. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Umar itu khalifah. Itu ya. Namun gelarnya Amirul Mukminin. Itu ya. Jadi Amir itu pemimpin orang-orang beriman. Ini gelar. Kalau Abu Bakar itu ya, khalifati Rasulullah. Ya, pengganti kekhalifahan Rasulullah. Masing-masing punya julukan-julukan. Nah, di sini siapa? Abi Hafsah, bapaknya Hafsah, ayahandanya Hafsah, yang nanti diperistri oleh Rasulullah Muhammad. Siapa? Umar ibn Khattab. Umar putranya Al-Khattab. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai darinya. Kenapa kalau sahabat itu radhiyallahu anhu? Karena itu dikasihkan dalam Quran. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang muhajir ya,
Orang-orang muhajir, imigran Mekah, ini ya, coba menyelamatkan iman, sampai diancam keselamatan jiwanya, ditinggalkan dunianya, teruji sampai pindah ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Jadi sahabat itu, dengan lewat sahabat saya mengenal Islam hari ini. Maka cinta sahabat itu berarti apa? Mencintai orang yang mencintai Nabi. Itu ya. Nah, makanya radhiyallahu anhu. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah. Radhiyallahu anhum, Allah itu ridho pokoknya. Ridho itu kan tidak bisa ditarik. Kenapa? Allah tidak keliru. Kalau saya mencintai seseorang mungkin bisa berkhianat. Tapi Allah tidak pernah keliru. Kalau Allah itu sudah memberikan cinta, tidak bisa, tidak tertipu dia. Itu ya. Nah, itu ridhonya Allah itu gitu. Makanya orang tidak mencintai orang yang dicintai Allah, itu tandanya apa? Tersesat dari jalan Islam. Ya, makanya harapan kita mengenal sahabat Nabi. Itu ya. Kalau mencintai sahabat Nabi berarti mencintai Rasulullah. Itu ya, Mak. Itu terus terkait itu ya. Rasulullah SAW, ya, yaqulu, beliau menegaskan gini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tidak lain. Itu innama itu lafaz pembatas, tidak ada lain, ya. Hanyalah, itu ya. Al a'mal itu jamak dari kata amalun. Amalun itu apa? Kegiatan, perbuatan. Nah, itu ya. Nah, amalan perbuatan yang disestandati Islam itu namanya ibadah. Kalau amalan meskipun baik tapi tidak disestandati Islam, itu namanya apa? Bukan amal ibadah tapi amal maksiat. Hati-hati ya. Jadi apapun kegiatan yang tujuannya ya Allah tapi tidak disyariatkan Islam, itu belum murni. Kenapa? Diancam oleh. Itu ya, tujuannya Islam distandati oleh tujuannya Allah distandati oleh Islam. Contohnya gini, lu kenapa kamu sholat? Ya lagi seneng saja, bukan ibadah itu. Kenapa? Landasannya seneng. Lu kalau tidak seneng kan tidak sholat. Itu ya. Contohnya gini, kenapa kamu sholat? Itu perintah Allah. Itu ya, perintah Allah. Tapi sholatnya ngarang sendiri. Itu tidak amalul ibadah itu. Bukan amal ketaatan, tapi amal apa? Kemaksiatan. Lu bisa sholat maksiat bisa. Sholat tapi tujuannya bukan Allah. Menampakkan identitas Islam sholat, tapi hatinya saya tidak tahu kan. Yang tahu pelakunya. Tujuannya bukan Allah. Karena apa ini? Ini kan musim penggalangan suara, umpamanya ya. Ada orang penggalangan suara haji. Lu hajinya bener, secara syariat bener. Tapi niat tujuan, ya di haji itu apa? Lawan politiknya haji, saya haji. Itu berarti apa? Bukan amalul ibadah. Itu namanya amal apa? Maksiat itu. Kenapa? Secara standar Islam manasiknya bener, tapi tujuannya bukan kepada Allah. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi niat itu mengikat cara. Bisa dipahami itu ya. Niat itu gerak batin itu ya. Gerak batin. Orang maksiat bisa pura-pura ya. Ya. Nyolong tapi tujuannya apa? Tujuannya apa? Nanti saya sedekahkan, udah bisa. Nah, di sini ada amal, kegiatan yang sifatnya kesengajaan. Yang disebut niat itu, nawayan niat itu kesengajaan. Itu ya. Nah, kalau amalan-amalan yang secara sholat, itu tidak mungkin kalau tidak diikat dengan cara sholat fikih Islam. Tapi masalah gerak batinnya itu tujuannya siapa kamu? Bisa sholatnya bener, tapi niatannya tidak bener. Itu ya. Makanya di sini innama tidak lain ala amal, apapun kegiatan. Kenapa? Kegiatannya bisa nipu. Itu ya. Orang ngasih ya, saya kasih. Kenapa kamu ngasih? Supaya ketika saya meminta dia terkunci dengan saya kasih tadi. Ini tujuannya apa ini? Mengunci kan ya. Jebak itu tadi ya.
Loh, kamu kan sudah saya bantu, sekarang bantulah saya. Oh, tidak boleh semacam itu. Sebab menolong itu perintah Allah. Masalah orang itu imbalannya tidak sesuai dengan perbuatan baiknya, itu urusan dia dengan Allah. Ngasih itu perintah Allah. Dalam rangka apa? Menggapai ridhonya Allah. Itu ya, di sini amal itu kalau diterjemahkan sesungguhnya tidak lain amal kan tidak terbatas itu ya. Jadi ada amalan yang sifatnya gerak, itu niat itu. Itu ya. Sehingga apa? Kalau amalan lahir ada standar lahir. Contohnya gini. Kita makan bismillahirrahmanirrahim. Minum bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Itu kan sudah benar itu ya. Secara syariat kan benar. Itu ya. Tapi niatannya apa kamu? Itu ya. Supaya ketika saya mengambil rezeki ini, saya dididik untuk mengambil secara syariat. Tidak mungkin umumnya bismillahirrahmanirrahim ini pencurian. Apa menghalalkan pencuriannya kan enggak kan ya? Makanya amal itu ada dua, lahir ada standar Islam ya, yang bisa ada larangan, ada perintah. Tapi batin itu pelakunya yang ditata. Yang disebut amalul qalbiyah itu. Itu ya, amal itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya hati, hasrat, keinginan. Itu ya, harapan itu artinya. Rasa takut. Itu ya, itu batin. Itu wilayah Allah. Itu ya, wilayah Allah. Tapi secara lahir harus ada standar larangan yang ditinggalkan. Standar perintah yang dijalani. Itu ya. Bisa dipahami ini ya. Jadi niat itu kegiatan yang sifatnya batin. Tujuannya apa? Itu ya. Nah, di sini bin niat jamak dari niyah. Jamaknya niat. Tujuannya apa? Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kok niat ini? Tujuannya kepada Allah, caranya Islam. Tujuannya kepada Allah, caranya tidak Islam, tidak sampai. Ya, jadi caranya Islam, tujuannya harus kepada Allah. Ketika kita bicara Islam, ketundukan kepada standar laku. Kenapa kamu tinggalkan? Larangan Allah. Kenapa kamu jalani? Perintah Allah. Nah, kan ada, makanya dipelajari. Ya. Nah, kemudian, ya, wa innama, dan sesungguhnya tidak lain, likulli, bagi setiap imri'in. Imri'in itu seseorang. Itu ya. Apa yang nawa dia tujukan. Apa yang dia niatkan. Hadirin, Allah itu baik. Tidak ada kebaikan yang melebihi baiknya Allah. Itu ya, ketika Allah melarang, diganti ya yang lebih banyak kan ya. Jadi yang dibolehkan itu jauh lebih banyak dari yang dilarang. Itu ya. Dan ketika Allah melarang, itu sebetulnya kebaikan Allah. Itu ya. Seperti halnya Allah merintah, itu kebaikan Allah itu. Berarti Allah sudah dulu baik sebelum saya baik. Bisa dipahami itu ya. Allah itu sudah menunjukkan bahaya, baik Allah itu. Padahal bahayanya tidak kembali kepada Allah. Dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Ya, kalau kamu baik ya, untuk kamu. Kalau kamu buruk, itu atas diri kamu, tidak kembali kepada Allah. Itu ya. Nah, itu kita dilatih untuk apa saya niat ini. Ya Allah, saya itu ketika nuruti ya, apa yang kau inginkan, apa yang diinginkan Allah saat Allah melarang. Apa yang Allah inginkan dari kita saat Allah melarang. Tinggalkan kalau kamu melakukan. Kalau sebelum melakukan, jauhi. Jangan dekat-dekat. Itu kan hasrat. Apa hasrat keinginan Allah saat merintah dari saya yang diperintah?
lakukan, jangan kau tinggalkan. Kalau kamu tinggalkan bahaya. Padahal Allah bahayanya tidak kembali kepada Allah, seperti halnya manfaat baiknya tidak kembali kepada Allah. Saya bertanya, berarti apa tujuan kita berislam itu apa? Meraih apa? Cintanya Allah. Loh, Allah itu cinta kepada manusia. Itu ya, sebab ada orang yang dibenci Allah. Yang kita minta setiap sholat itu berlindung ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya, bukan cara hidup, bukan sepak terjang, bukan tingkah laku orang-orang yang kau murkai ya Allah. Berarti apa? Allah itu murka. Berarti Allah itu juga cinta. Nah, ini yang kita tumbuhkan. Maka ketika kata ibadah itu sebetulnya apa niatan kita? Supaya meraih cintanya Allah. Itu ya. Pertanyaannya berikutnya gini. Ketika saya menjauhi larangan, kita minta ganti enggak? Seperti halnya ketika kita bisa menjalani perintah, kita minta ganti apa enggak? Loh, itu kebaikan Allah. Yang kebaikan Allah itu bukan untuk Allah, untuk kamu. Kok minta ganti itu gimana itu? Berarti apa ini? Cinta harus ditingkatkan itu ya. Orang cinta itu tanpa diancam, malah kalau diancam diterjang gitu ya. Kalau yang ngancam itu selain kekasihnya, itu ya, maka tidak ada kebaikan seperti baiknya Allah. Sebab kebaikan sesama kita itu masih ada memetik untung rugi dari orang yang kita baik kepadanya. Itu ya. Tapi kebaikan Allah itu tidak ada Allah memetik sedikit pun. Maka tujuan kita ibadah itu supaya apa? Mendapatkan cintanya Allah. Itu ya. Nah, makanya ketika yang kita harapkan tidak dipenuhi, ya jangan melepaskan diri. Senang saya tidak dituruti oleh Allah. Malah tidak senang saya diberi oleh Allah. Tidak setia lagi. Itu artinya apa? Kita masih ada harapan untuk saya. Apa yang saya nikmati? Itu ya. Dengan para pahlawan dulu itu. Apa yang dia dapatkan? Itu ya. Dia berjuang sampai meninggal. Peristiwa Surabaya. Dulu mbak-mbak kita cerita ya. Masya Allah, berangkat itu pakai kaos warnanya putih. Iya. Pulang, Masya Allah, dari penyerangan itu sudah penuh darah. Mbak-mbak kita dulu. Insya Allah leluhur kita orang Surabaya pasti terlibat itu. Itu ya. Apa ya? Untuk apa itu? Sampai nyawanya dikasih. Bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah jauh lebih dulu memberi itu ya, kepada kita. Coba sebelum kita jadi janin, cairan apa ya? Itu baiknya Allah benar. Itu ya, sampai lahir dikasih orang yang merawat. Banyak orang yang merawat lalu dipites ini ya, mati bayinya. Ada yang cekik, ada yang dibuang. Kita sampai usia semacam ini dirawat oleh ibu bapak kita atau orang-orang dekat kita. Siapa yang mengikat hati itu? Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau saya diperintah, apa yang saya dapatkan? Kalau Allah melarang lalu kita jauhi larangan, apa yang saya dapatkan? Loh, itu masih akunya, bukan dia. Itu ya. Kalau dia apa? La ilaha illa huwa. Dia itu. Saya, kamu, dia. Itu ya. Saya, kamu, dia. La ilaha illa anta. Tiada ilah kecuali engkau. Orang kedua kan itu. Anta itu kan engkau ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Berarti apa? Hubungan saya dengan Allah, hubungan cinta. Dasarnya apa? Surat Ali Imran. Itu ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tegaskan Muhammad, kalau kamu tujuanmu itu cinta Allah, ikuti saya. Ikuti
saya. Ikuti itu perintah yang sulit apa mudah? Loh, kalau seneng enggak usah diumumkan, ya banyak yang daftar. Tapi kalau diperintah itu hal-hal yang sulit dan rumit itu. Itu ya, makanya harus siap. Ya, makanya kadar cinta itu beda-beda sesuai dengan apa? Yang menerima. Itu yang menerima. Kalau wadahnya sedikit ya sedikit. Tapi kalau wadahnya luas ya luas. Nah, Rasulullah menegaskan gini. Itu ya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seseorang, ibtalahu, dicoba orang itu. Ketika kamu ibadah kepada Allah, mentaati Allah, sukamu tidak dikasih. Yang tidak kamu sukai diwujudkan. Ayo, setia apa enggak kamu? Loh, kalau sukamu diberi oleh Allah, tidak sukamu tidak diberi, itu engkau, kamu, bukan dia. Padahal la ilaha illa huwa. Tiada tujuan kecuali dia. Ini ya. Nah, inilah ya masalah-masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya apa? Orang yang mencintai Allah itu saat mentaati ibadah kepada Allah, senangnya tidak dikasih, tetap setia. Halangannya malah dikasih, tetap setia. Kenapa? Dicoba. Nanti kalau naik kelas, oh ternyata ini ya, dikasih cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kembali kepada ini. Wa inna ma, sesungguhnya tidak lain, likulli, bagi setiap imri'in, seseorang, manawa, apa yang dia niatkan. Nah, ini penting. Contohnya gini, saya ke masjid, niatannya apa? Kan butuh pembekalan. Oh, di masjid itu turunnya ketenangan, turunnya rahmat, diliputi para malaikat. Apa doanya malaikat? Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni, rahmati dia. Itu ya. Apa? Turun ketenangan, diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat. Kemudian apa? Majelis yang dibanggakan Allah. Loh, kok enggak banyak? Ya mungkin karena tidak dikasih pembekalan, makanya masjidnya enggak rame. Tapi kalau dikasih pembekalan, membawa pembekalan saat datang ke masjid, mendapatkan 4 ini. Itu ya. Terus masjid itu rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Berarti apa? Tanda orang yang cinta Allah itu dekat kepada rumahnya. Senang mengunjungi rumahnya. Itu kan rasa itu ya. Jadi tidak bisa di-tag ini saja. Jadi tapi kalau diselami sesuai dengan niat pembekalannya tadi, nanti akan diberi oleh Allah itu. Itu yang namanya apa? Ngaji. Teksnya penting, pembekalan itu. Tapi prakteknya, teks dengan prakteknya kan beda. Oh iya ya. Oh enggak dulu-dulu saya ini. Nah, itu macam itu. Itu pembekalan. Itu ya, kembali kepada ini. Jadi bagaimana saya meniatkan sesuatu, pembekalannya belum. Itu ya. Sama dengan mengkaji hadis tadi. Kemudian famangkanat, maka siapapun imri'in tadi, kanat, keberadaan hijratu, hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasul. Hijrah pindah tempat sebagai momen kemenangan Islam itu sudah terjadi. Itu ya, sudah terjadi. Jadi Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Padahal Mekah itu negeri yang dicintai Nabi, tanah kelahirannya kan Mekah. Leluhurnya di sana. Istri tercintanya wafat di Mekah. Ya, perniagaan para sahabat di Mekah. Yang punya peternakan di Mekah, punya perdagangan di Mekah. Sulit itu ya. Itu tidak lebih dari 100 orang gitu. Ya kalau rekreasi. Kalau rekreasi kan banyak yang daftar. Tapi itu fattabi'uni, kalau ikuti saya ini mengejar cintanya Allah. Tidak banyak yang mengikuti, mau dicoba itu. Itu ya, dicoba.
Insyaallah hadirin rahimakumullah. Membawa keyakinan yang dengan keyakinan ini orang akan mengerti kebahagiaan hidup, modal iman ini. Maka diselamatkan dengan ditinggalkan dunianya. Itu ya, berangkat terancam nih. Itu ya, mendampingi Nabi itu hanya dicoba. Kenapa? Mendampingi orang yang dicintai Allah. Ono cobaan itu. Nah, itu ya. Sayyidina Abu Bakar itu, Masya Allah. Kenapa disebut hijrah ini? Pindah dari tempat yang keimanan, keislamannya terancam. Menuju tempat yang kondusif untuk apa? Melaksanakan ajaran yang diimani. Itu ya. Itu hijrah. Hijrah dari tempat, kalau hijrah tempat. Tapi hijrah sikap, itu sepanjang hidup. Sikap saya harus hijrah. Hijrah dari mana? Ya, dari sikap-sikap yang jahiliyah menuju sikap-sikap yang Islam. Itu pindah, itu ya. Nah, kenapa hijrah di sini? Karena itu hijrah momen yang sangat bersejarah di dalam Islam. Makanya dipakai penanggalan Islam. Jadi Sayyidina Umar itu orang yang pandangannya jauh ke depan. Penanggalan Islam, tahun Islam dimulai bukan kelahiran Rasulullah, tapi hijrah. Itu ya. Kenapa? Hijrah ini ya secara sikap tetap ada sampai hari kiamat. Itu ya. Kalau terancam keislaman, keimanan kita. Itu ya. Dalam rangka apa? Menyelamatkan Islam iman. Kembali kepada ini. Sayyidina Abu Bakar itu teruji karena cintanya kepada Nabi. Ya, jadi Madinah itu kalau kan di utaranya Mekah. Di utara Mekah. Nah, Rasulullah itu ketika hijrah itu malah ke selatan. Karena perjalanannya tidak aman. Sehingga lawan waktu itu rumahnya dikepung Nabi. Rumahnya dikepung. Jadi hasil kesepakatan di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kan waktu sekarang itu parlemen. Untuk membahas hal-hal yang penting di dalam urusan negara. Disepakati Muhammad itu harus dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Padahal ikatan sukunya kuat. Ya masing-masing suku harus mengirim seorang pemuda yang dibekali senjata. Kalau yang membunuh itu dari suku-suku yang banyak, ya Bani Abdul Manaf tidak mungkin menuntut atas kematian anggotanya Rasulullah Muhammad. Itu loh ancamannya gitu. Itu ya. Maka lolos Rasulullah SAW. Dengan pertolongan Allah lolos berjalannya ke selatan sana. Itu ya. Kemana? Wasur. Itu ya. Nah, di sana Sayyidina Abu Bakar ikut. Itu ya. Itu momen itu dibadikan di dalam Al-Quran. Idhuma fil war. Ingat saat kedua orang ini di gua. Idqala li sahibihi saat mengatakan kepada temannya, la tahzan innallaha ma'an. Jangan sedih, Allah itu menyertai kita. Pertanyaannya gini, apakah kita berislam itu pernah mendapatkan cobaan tercekam semacam itu? Enggak kan? Leluhur kita sudah mengalami. Coba Surabaya itu diancam ya. Dari laut, udara, sebarkan ya. Harus menyerahkan senjata. Ya, leluhur kita mengalami itu, mbak kita mengalami itu. Nah, kita ini makanya harus ingat leluhur kita. Bagaimana doakan? Allahumma Rabbana ighfir lana wali walidina, ya Allah ampunilah aku dan orang-orang tua saya yang menyelamatkan iman Islam anaknya ini. Itu ya. Nah, maka di gua itu apa? Ya, pelacak, ada pelacak handal ini. Kenapa dibahas hijrah itu supaya kita tahu gambaran. Ini loh menyelamatkan iman itu semacam itu. Dari orang-orang itu kita mengenal Islam hari ini. Itu ya. Maka masuk gua itu, Sayyidina Abu Bakar itu apa? Ini dirobeki, tutup ini celah-celah. Tempatnya ular ya. Ular viper. Padang pasir kan ganas-ganas itu. Maka ada satu celah kehabisan ini. Maka kakinya ditutupkan. Amin ya.
untuk menyelamatkan kekasih Allah ya. Tadi sudah memahami Rasulullah itu gitu. Itu ya. Orang yang memahami kekasih Nabi, dia akan membela mati-matian kekasih Nabi. Itu ya, sampai disebutkan itu huma, ingat saat keduanya dalam Al-Qur'an. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut As-Siddiq itu artinya apa? Yang benar dan jujur. Jadi kesetiaan seseorang itu diuji bukan saat aman, diuji dalam saat bahaya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq. Nangis Abu Bakar itu. Rasulullah mengatakan gini, Abu Bakar, ya sahabat saya, kalau memang berat, tinggalkan saya. Kamu kembali ke Mekah saja. Tidak usah dikawal saya ini. Dikira nangisnya semacam itu. Padahal nangisnya tadi apa? Karena ini dipatok ular itu tadi. Yang nutupi satu celah yang belum ditutup dengan kain tadi. Enggak Nabi. Jadi netesnya itu ke apa? Ke ininya Nabi. Pahanya Nabi. Oh, bukan, saya bukan nangis itu Nabi. Kaki saya itu dipatok ular. Ini ya, kalau dalam sejarah ulama mengatakan ular ini marah. Gitu. Kenapa? Dia ingin melihat kekasih Allah itu. Binatang-binatang itu salam kepada Nabi ketika Nabi diangkat jadi Nabi. Sampai kerikil-kerikil itu salam kepada Rasulullah saat Rasulullah diangkat jadi Nabi. Sampai Nabi pernah mengatakan hadzal jabal yuhibbuni wa uhibbu. Bukit itu mencintai saya. Dan saya mencintai Bukit Uhud. Kenapa? Peristiwa itu amat mencekam dalam perang Uhud itu. Darah Nabi itu netes dalam perang Uhud. Sampai ininya giginya 4 itu tanggal di perang peristiwa Uhud. Sehingga apa? Dilihat penderitaan semacam itu untuk kita. Lu kita ngaji saja lu, enggak mau sih. Itu ya. Enggak mungkin saya mengenal Allah tanpa lewat Rasulullah Muhammad. Tidak mungkin saya mengenal Rasulullah Muhammad kalau tidak lewat orang-orang dekatnya, kan itu kan. Maka dicatat hadis itu sampai kepada kita. Oh, ngaji saja lo tidak mau kita ini gimana gitu. Itu ya, enggak, Nabi saya menangis bukan saya. Saya tidak mampu menahan racunnya ini. Kenapa? Karena ditutup ini menghalangi ingin melihat Nabi akhir zaman ular itu tadi. Coba makhluk-makhluk Allah aja. Ya, kepingin melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, makanya jaminan kalau kita ngaji hadis, apa pembekalannya? Nadharallahu imro'an sami'a maqalati. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu elok. Semoga Allah menjadikan wajah umatku itu indah. Orang-orang yang mau mendengar hadis saya ini, mau mendengar mengaji hadis saya ini, ya, fawa'aha, kemudian mencoba dihafal. Wa'a itu bisa bermakna menghafal, tapi bisa bermakna memahami. Ya, kemudian dilakukan persis seperti yang dia lihat, dia pahami tadi. Itu pembekalannya. Jadi bukan ngaji hadis supaya apa? Saya ini lebih dekat mengenal orang yang dicintai Allah. Itu ya, tidak mungkin saya mencintai Allah kalau tidak mencintai kekasih Allah. Makanya jangan disalahkan kalau ada dulu orang nyunsun syair yang memuji Nabi. Itu ya, memuji Nabi. Sebab apa? Allah benci kalau kamu mengolok-olok orang yang dicintai Allah. Jenengan aja jiwa ya. Ya, jenengan umpamanya pakai sepeda motor ke masjid ini. Ini sepeda motornya siapa kok jelek yang dipakai aja. Marah ini. Tersinggung kemudian. Itu jiwa lah ya. Itu ya. Ya sama dengan itu. Itu ya. Nah, makanya kita jangan memuji Nabi seperti orang Nasoro memuji nabi-nabinya sampai disejajarkan dengan Allah, jangan. Ya, kita memuji Rasulullah itu dalam rangka apa? Supaya saya dapat cintanya Allah yang mencintai Nabi itu saja, jangan dikembangkan. Nah, sama kepada ini. Sehingga apa? Rasulullah mengatakan, ya, ilallahi, kepada Allah, tujuan Allah. Itu ya, kembali tidak membawa sawah ladangnya ditinggal. Tidak membawa toko yang di pasar. Tidak membawa peternakannya. Sampai gini, saya tidak kamu halangi kan hijrah. Iya, tapi dengan syarat loh ya, sawahmu, ladangmu
Kembalikan kasihkan saya bebas. Iya, tidak apa-apa, ambillah ladang saya ingin ke sana menyelamatkan iman. Loh, orang dulu itu sampai gitu ya, itu ya, sama dengan dulu peristiwa Surabaya itu. Yang penting supaya anak saya ini tidak murtad dari Islam. Kalau penjajah itu kuasa, anak saya dimurtadkan dari Islam. Dulu itu begitu, makanya kita mengenal apa? Bagaimana perjuangan orang-orang dulu. Nah, kembali kepada ilallahi, kepada Allah. Apa maknanya? Cinta Allah. Cinta Allah. Cinta Allah. Itu cinta Allah sampai terancam nyawanya. Ya. Kalau boleh saya melenggang ke Medina, tapi sawah saya ambillah. Tegalan saya, enggak apa-apa. Kompensasinya apa? Ada sahabatnya enggak gitu. Ya, terang-terangan. Siapa? Orang-orang yang kuat. Sayyidina Umar. Saya umumkan nanti pagi saya berangkat. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, ya cegat saya. Itu yang berani. Tapi kan di sana. Siapa itu yang menyambut Nabi? Siapa itu? Diabadikan dalam Al-Qur'an. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihi. Coba itu ya. Itu ya, orang-orang yang mempersiapkan negeri Madinah, yang iman jauh sebelum di Mekah. Orang yang dicintai Nabi, apakah saya tidak melawan Nabi? Itu ya. Loh, kalau saya ini ingin umat Rasulullah itu cerai berai, apakah saya ini tidak melawan Nabi? Itu ya. Al-Quran mengatakan gitu. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, wa tasimu, berpegang teguhlah kamu. Ya, bihablillahi, tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran. Al-Quran kan ada pembekalan. Pembekalannya tadi cinta. Maka saya ngaji hadis supaya saya mencintai Nabi. Tidak mungkin saya mencintai Nabi kalau saya tidak mengenal apa-apa yang dicintai Nabi. Apa yang dicintai Nabi itu? Umatnya ini loh. Maka harus hati-hati. Itu ya. Jangan sampai kita ngaji malah bermusuhan. Jangan sampai saya ngaji malah membenci. Itu ya. Sebenarnya orang sakit. Membenci orangnya apa penyakitnya? Cinta yang sakit. Mas, jenengan sakit mas ya, semoga sembuh ya. Ini saya tidak punya biaya ini. Ini ada biaya, nanti urunan jamaah. Sakit yang paling sakit itu sakit apa? Orang yang ada kebencian di dalamnya. Kalau saya benci kepada saudara-saudara muslim, apa tidak sakit itu? Sakit saja ini. Itu ya, makanya yuhibbuna man hajaru ilaihi. Orang-orang Medina itu cinta kepada orang-orang yang hijrah. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka itu mengutamakan jiwa-jiwa orang-orang yang hijrah. Walau kana bihim khososo, walaupun mereka di dalam kekurangan. Yang membawa orang tok. Jadi muhajir itu membawa orang tok, membawa iman di dalam, tidak ketok, membawa cinta kepada Allah, tidak ketok. Maka disambut dengan cinta. Sampai kalau coba ngaji di YouTube orang itu, permusuhan yang dibangun. Itu ya, yang menuduh sana tidak manhaj, yang manhaj saya saja, saya sesat, yang tidak sesat saya saja. Jangan gitu dalam modelnya. Yang ngerangkul ini, ayo ngaji bareng bersama. Jangan ngaji ke sana, jangan. Masuk gitu kan? Itu tidak membawa perekat. Rasulullah membawa perekat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya. Itu ya, wala tafarruqu. Jangan tafarruq. Kalau yang dikedepankan itu tafarruq, mencari titik singgung, ketemu tok. Kalau saya mencari perbedaan, saya ketemu, pakai perbedaannya. Tapi mencari titik temu dengan orang Nasoro saja disuruh mencari titik temu. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Hei ahlul kitab, mari kita, ya, ta'alu itu mari, ta'alu ila kalimatin sawa, kepada penegasan yang sama.
bainana wa bainakum, antara aku dan kamu. Apa? Allah na'budu illallah. Tidaklah kita patuh kecuali Allah. Sama muslim kan patuh Allah. Ada kurang kelebihannya. Bagaimana saya kalau melihat kelebihan pada saya? Itu ya, berarti apa? Saya harus dibutuhkan. Tapi kalau saya bisa merekat, kalau saya memandang saya kurang, kelebihannya pada teman saya, maka dia yang akan menutup kekurangan diri saya. Itu baru namanya mencari titik temu. Kita dengan istri saya itu, dengan istri kita itu loh. Mana kelebihannya? Kalau melihat kelebihan pada saya tidak akan ketemu. Itu ya. Tapi kalau saya punya kekurangan, kelebihannya pada istri, baru titik temunya ada. Loh, kalau masing-masing unggul kan tidak akan ketemu itu. Itu ya. Nah, kembali kepada ini. Sehingga momen hijrah itu masalah cinta, perjalanan cinta itu. Sampai disebutkan penduduk Madinah itu semacam itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mengutamakan orang-orang yang hijrah meskipun mereka di dalam kekurangan. Nah, ini ya, makanya hijrah yang dibahas di dalam ya niat ini tadi. Kemudian ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Siapa rasulnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pindah ikut pindah ya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka jaminannya apa? Fahijratuhu, maka pindahnya tadi ilallahi wa rasulihi, dinilai menuju cintanya Allah dan mengikuti jejak orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya, sampai Rasulullah mengatakan gini, nanti kita ketemu itu ya. Ya. La yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan iman seorang pun di antara, enggak. Hatta akuna, sampai saya ini ahabba ilaihi, jauh lebih dia cintai, min waladihi wa waladihi, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sampai saya ini lebih dicintai, melebihi kedua orang tuanya, melebihi anak-anaknya dan seluruh manusia. Bagaimana saya mencintai? Saya tidak tahu apa yang dicintai Nabi. Bagaimana saya mencintai Nabi kalau saya tidak mengerti, memahami apa yang dibenci Nabi? Apa yang dibenci Nabi itu? Perpecahan di tengah umat Islam ini. Itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Itu ya. Makanya dalam sholat itu, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Dalam sholat itu ya, sebelum salam itu gitu. Bagaimana saya mencintai Nabi? Saya tidak memahami siapa yang dicintai. Bagaimana saya mencintai Nabi? Saya tidak memahami apa dan siapa yang dibenci Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanan cinta ini, itu ya, perjalanan cinta itu. Saya pikir itu, nggih. Ada yang tanyakan mungkin? Nggih, monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih. 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 Iya. Peringatan itu bahasanya zikro. Ya, zikro itu peringatan. Supaya apa? Saya dapat peringatan dari yang saya peringati. Itu ya. Tujuannya memperingati itu apa sih? Supaya saya dapat peringatan dari yang saya peringati. Itu kan alamiah itu ya. Kenapa biasanya orang peringati itu sudah jadi sejarah? Dulu kan tidak diperingati, belum jadi sejarah. Jadi perjalanan Nabi belum menjadi pengingat. Kenapa? Masih sezaman. Tapi kalau sudah dipisahkan, orang jauh dari nilai-nilai apa yang dicintai Nabi, ya, apa yang dibenci Nabi, tidak tahu. Ya, maka itu butuh diingatkan orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Cuma teknisnya kan tidak disebutkan. Nah, teknis ini makanya amal niatnya apa? Niatannya apa?
Saya ini sudah lupa. Sampai ziarah kubur itu dalam pengingat kan. Fa inna tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Tujuannya kan gitu. Itu ya. Kalau cinta dunianya sudah kuat, saya mengunjungi kubur. Ya Allah, saya akan semacam ini. Dunia akan saya tinggalkan. Memperingati Nabi teknisnya itu butuh syariat itu tadi. Itu ya. Teknisnya itu kan tidak tahu saya ini. Maka ini sejarah Nabi. Makanya ngaji siro. Ya, analisa sejarah Nabi supaya apa? Saya tahu begini loh Rasulullah ya. Jadi memperingati itu tidak mesti dalam momen kelahirannya. Ya, karena peringatannya tadi. Tapi kalau umpamanya secara teknis anak-anak saya itu ya, kalau dulu di SD itu kan ada itu. Tidak tahu kalau tidak di madrasah ya. Kalau di madrasah kan diperingati itu ya. Itu ya. Kenapa? Menumbuhkan cinta Nabi sesuai dengan usianya tadi. Itu ya, sesuai dengan usia. Nah, kalau kita yang sudah dewasa itu ya tidak mesti momen lahiran Nabi. Ini juga memperingati kan. Karena supaya saya dapat peringatan dari yang saya kenang itu tadi. Itu ya. Sehingga pendidikan itu lebih harus diutamakan. Edukasinya itu ya. Jangan memperingati secara upacaranya saja. Itu ya, tapi tidak mendapatkan peringatan dari yang saya peringati. Itu tujuan fungsionalnya kita dapat peringatan dari yang kita peringati tadi. Itu ya. Makanya disebut tadzkiro atau zikro, pengingat. Tadzkiro itu catatan-catatan penting gitu ya. Saya pikir itu ya. Jadi niatannya apa? Nah, tapi juga harus caranya benar. Saya pikir itu. Ya, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita telah dijadikan hidayah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi